来不及了！郭师兄，再过来！你别过来！人气化，洗手。还想隐藏多久呢？两位10大高手中排名第5。真是热闹啊！这么多人。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua First Fighting Spirit episode ke-21. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya kompetisi Fetiane telah dimulai, yang dalam kompetisi itu Chinan telah menemukan harta yaitu bunga api ungu. Tetapi pada saat Chinan telah menemukan harta itu, tiba-tiba saja adanya seorang murid lain yang bernama Li Chu yang datang untuk merebut hartanya Chinan dan juga mengincar Chinan karena ia merupakan bawahannya Zi Xiao. Dan terjadilah kemarin pertarungan Chinan melawan Li Chu yang dalam pertarungan tersebut untungnya Chinan bisa memenangkan pertarungan itu. Dan kemudian juga Chinan bertemu dengan Xiaoling kembali dengan Xiaoling meminta bantuan kepada Chinan untuk mengambil pertahata dari seseorang bernama Wang Meng. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan keributan yang masih terjadi antara Chinan dan juga Maweng. Yang dalam keributan itu Maweng sangat kesal sekali kepada Chinan karena Chinan yang berlagak sombong. Seakan Chinan merupakan orang yang kuat dan tidak takut kepada dirinya. Lalu Maweng pun maju menyerang Chinan menggunakan 2 pedangnya dengan menggunakan teknik 300 pedang. Serangan itu dapat ditahan oleh Chinan yang dimana akibat peraduan dari serangan itu membuat pedangnya Maweng patah. Hal ini juga membuat Xiaoling merasa khawatir kepada Chinan karena serangan Maweng yang sangat kuat. Setelah peraduan dari serangan tersebut, Maweng berniat untuk melakukan penyerangan kembali kepada Chinan menggunakan teknik pedangnya. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Maweng merasa rasa sakit di bagian dadanya yang ternyata Chinan telah berhasil melukai Maweng. Yang ternyata waktu sebelumnya peraduan pedang antara Maweng dan juga Chinan menggunakan tangan kosongnya untuk menyerang Maweng, membuat Maweng mengalami luka berdarah yang hal ini tak disangka karena tangan kosongnya Chinan. Maweng pun menyadari bahwasannya Chinan memiliki teknik yang membuat tubuhnya bisa setajam pedang. Dan hal ini juga membuat para bawahannya Maweng merasa khawatir kepada Maweng. Lalu Chinan pun mencoba untuk mendekati Maweng yang hal ini membuat Maweng panik. Maweng pun mengancam kepada Chinan jika Chinan semakin dekat kepada dirinya maka ia akan memberikan kekejaman kepada Chinan. Guo Shishou! 再过来！你别过来！ Tetapi setelah Chinan berada di hadapannya Maweng tiba-tiba saja ketakutan dan langsung tunduk kepada Chinan sambil menyerahkan hartanya kepada Chinan. Dan setelah mereka mendapatkan harta karunnya dari Maweng, mereka pun pergi meninggalkan Maweng. Chinan mencoba untuk melihat harta karun yang telah ia dapatkan, yang di dalam kantung harta karun itu Chinan mendapatkan token naga dengan total yang cukup banyak. Tidak hanya itu, Chinan juga mendapatkan petanya Maweng yang dimana di dalam peta itu Chinan merasa cukup penasaran kenapa adanya tanda sebuah bunga. Xiaoling memberitahu kepada Chinan bahwasannya tanda bunga itu merupakan tanda dari bunga 3 emas yang merupakan salah satu bunga harta yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang dan juga dapat meningkatkan kekuatan persepsi seseorang untuk menandakan tanda-tanda bahaya. Chinan pun merasa tertarik dengan bunga 3 emas dan Chinan pun berniat untuk mendapatkannya. Setelah itu pun Chinan berniat ingin memberikan sebagian token naga yang telah ia dapatkan dari Maweng kepada Xiaoling. Namun Xiaoling berniat untuk menolaknya karena ia tidak membutuhkan belas kasihannya Chinan. Namun Chinan tetap memberikannya secara paksa kepada Xiaoling karena harta itu merupakan harta
milik Xiaoleng sejak awal. Dan lalu Qinan pun pergi dari sana meninggalkan Xiaoleng. Tetapi Xiaoleng mengikuti Qinan dan juga Xiaoleng ingin bercerita kepada Qinan mengenai masalah kakaknya. Yang dimana Xiaoleng memberitahu kepada Qinan bahwasannya kakaknya telah membuat perjanjian bersama Ouyang-jun, yaitu murid utama pada sekte Xualing mereka. Bisa dibilang juga merupakan putra dari pemimpin sekte Xualing mereka. Yang dimana ternyata Ouyang-jun telah membuat perjanjian bersama senior Xiao yang dimana mereka berdua akan menikah jika pada kompetisi Fetiane ini Xiaoleng tidak bisa meningkati peringkat 3 besar. Jika tidak, maka nantinya senior Xiao akan menikah bersama Ouyang-jun. 我早就想了解了，我就将赌约之事告诉你，为的是我姐后半生的幸福。 Dan kakaknya Xiaoleng sendiri ternyata tidak mau menikahi Ouyang-jun. Sempat senior Xiao menolaknya, tetapi Ouyang-jun tetap memaksa, makanya mereka berdua membuat taruhan. Dan di sini Xiaoleng ingin meminta kepada Qinan untuk bekerja sama mengalahkan perjanjiannya Ouyang-jun dengan mereka bisa memenangkan kompetisi Fetiane peringkat 3 besar. Qinan yang mendengar itu menerima permintaan dari Xiaoleng karena Qinan juga beberapa kali telah dibantu oleh senior Xiao. Jadinya Qinan ingin membalas budi baik dari senior Xiaoleng. Dan kemudian sebelum mereka melanjutkan perjalanan mereka kembali, Qinan berniat untuk meningkatkan kekuatannya di dalam gua, yaitu dengan Qinan mengonsumsi pil peningkatan kekuatan yang sebelumnya telah ia dapat dari harta yang dimiliki oleh Ma Weng. Qinan menyerap semua esensi kekuatan dari pil tersebut yang dimana setelah Qinan menyerapnya membuat kekuatan Qinan meningkat. Yang hal ini membuat kekuatan dewa perangnya Qinan telah berada di tingkatan ke-9 dan juga ranah kultivasi Qinan telah berada di ranah dari body tempering tingkatan ke-7. Namun di saat itu tiba-tiba saja adanya seekor naga yang keluar dari gua tersebut. Qinan pun sangat kaget dari mana aura naga ini keluar dan Qinan pun tanpa basa-basi langsung menyerap aura naga tersebut. 气化吸收。 Yang dimana hal itu membuat kekuatan Qinan meningkat dengan pesat. Dan setelah itu pun juga Qinan keluar dari gua yang ternyata di luar gua sudah adanya Xiaoleng yang menunggu Qinan dan juga ia sebelumnya telah melindungi Qinan di saat Qinan yang sedang melakukan terobosan. Dan di sini juga Xiaoleng merasakan bahwasanya Qinan telah berada di ranah dari body tempering tingkatan ke-7. Hal ini membuat Xiaoleng sangat kaget karena Qinan yang bisa melakukan penerobosan dalam waktu yang sangat berdekatan. Qinan pun mengajak kepada Xiaoleng untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dan pada saat ini Xiaoleng sekarang telah mengagumi kekuatan Qinan karena ternyata Qinan merupakan orang yang kuat, bahkan bisa bersaing dengan Zi Xiao, tetapi ia bukanlah orang yang sombong. Ia selalu rendah hati walaupun ia memiliki kekuatan yang besar. Setelah mereka berdua melanjutkan perjalanan mereka, mereka sampai pada akhirnya tiba di sebuah tempat yang tampaknya menyeramkan, yang dimana tempat ini sendiri disebut dengan kabut berdarah. Qinan yang mendengar itu baru mendengarnya dan Xiaoleng menjelaskan kepada Qinan bahwasannya kabut berdarah ini merupakan salah satu tempat berbahaya di Pulau Fetiane karena siapapun yang melewati kabut berdarah maka ia akan bisa keracunan dan bahkan bisa kehilangan nyawanya. Bahkan jika seseorang telah berada di ranah dari body tempering tingkatan ke-9, kemungkinan orang itu juga akan terkena efek dari racun ini yang membuat dirinya terluka parah. Qinan yang melihat ini pun menyadari bahwasannya orang-orang ini berniat untuk melewati wilayah kabut berdarah untuk mereka bisa mendapatkan harta dari bunga matahari 3 kelopak. Dan karena situasi sekarang yang berbahaya, Qinan memutuskan untuk mengawasi sementara waktu. Sedangkan untuk di tempat perkumpulan dari orang-orang tersebut, tiba-tiba saja adanya seorang perempuan yang datang ke tempat mereka bernama Chuyun. Orang-orang yang berada di sana telah mengenali Chuyun yang merupakan seorang murid jenius. Kedatangan dari Chuyun membuat orang-orang yang berada di sana merasa khawatir. 还想隐藏多久呢？两位， 10大高手中排名第5。 Tetapi di saat itu tak disangka Chuyun telah menyadari keberadaan Qinan dan juga Xiaoleng. Chuyun pun menyuruh kepada Qinan dan juga Xiaoleng untuk segera keluar.
Karena sudah ketahuan, Qinan dan Cuyun pun keluar dari sana yang kedatangan mereka berdua membuat perhatian. Karena Qinan yang masih memiliki masalah dengan si Xiao. Dan kedatangan dari mereka berdua membuat orang-orang yang berada di sana berniat untuk menangkap Qinan dan memberikannya kepada si Xiao agar mereka mendapatkan hadiah dari si Xiao. Tetapi di saat itu Xiaoling melindungi Qinan dengan mengatakan jika mereka berdua berniat untuk menangkap Qinan maka harus berhadapan dengan dirinya terlebih dahulu. Orang-orang yang berada di sana pun jadi ketakutan karena mereka sudah mengetahui bahwasannya Xiaoling merupakan adiknya dari senior Xiao Qing Yue, yang artinya jika mereka membuat masalah kepada Xiaoling kemungkinan mereka juga akan mendapatkan masalah. Jadinya mereka pun memutuskan untuk tidak mengganggu Qinan. Sedangkan untuk Cuyun, tak disangka Cuyun tidak memiliki rasa benci kepada Qinan, bahkan ia justru memberikan pujiannya kepada Qinan karena Qinan telah menerobos ke ranah body tempering tingkatan ke-7. Qinan pun berterima kasih atas pujian tersebut. 替我谢过公羊师兄了。 要对你有所关照，秦师弟不必见外。 Dan juga Cuyun memberitahu kepada Qinan bahwasanya ia merupakan teman dari senior Gongyan dan Gongyan telah menyuruh kepada dirinya untuk membantu Qinan pada kompetisi kali ini. Qinan pun berterima kasih karena hal tersebut. Namun di saat itu tiba-tiba saja adanya seseorang yang sedang menguping pembicaraan mereka, yang dimana orang ini mengeluarkan aura kegelapan dan juga sangat misterius. Ia juga merasa senang karena adanya orang jenius yang datang ke tempat ini. 真是热闹啊！这么多人， Yang alasannya entah mengapa ia senang bertemu dengan para jenius ini atau apakah ia berniat untuk memanfaatkan mereka. Tetapi sebenarnya ia juga mengincar bunga dari teratai emas. Lalu si pria misterius tersebut pergi datang ke tempat mereka. Tetapi sayangnya setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Pearls Fighting Spirit episode ke-21 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 来不及了！郭师兄，再过来！你别过来！听话。洗手。还想隐藏多久呢？两位，十大高手中排名第5。